Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Qadir ala kulli syai'. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa at-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana rizukna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirudz dzunubi ighfiridz dzunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub bisturil uyub. Ihdina ya Rabbana siratal mustaqim wa'inna ya Rabbana ala ta'atika, a'inna ya Rabbana ala ta'atika, wa'inna ya Rabbana ala tarki ma'asiyatika. Suluk ya Rabbana bina sabilal muttaqin, wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihim, wa ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana rizukna taubata qabla al-maut, wa syahadata 'inda al-maut, wal jannata ba'dal maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar, dimanapun Anda berada, hadirin dan semua, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebaikan di dunia dan di akhirat, baik lahir atau batin. Dan semoga Allah menjadikan kita ahli istiqomah dalam kebaikan dan dalam menjauhi kemaksiatan. Puji syukur kepada Allah yang telah memudahkan kita untuk bisa bergabung kembali di acara mulia ini. Kita bersama-sama merenungi hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari dengan muqaddimah satu hadis Nabi SAW dari kitab Mukhtasar Sahih Bukhari atau Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat. Bukan sekedar sesuatu yang kita dengar menarik, indah, akan tapi tidak masuk di hati dan tidak kita amalkan. Kita ingin diberi oleh Allah pemahaman yang benar, lalu dirasakan oleh hati kita, dan kita mudah untuk mengamalkannya. Itulah ilmu yang bermanfaat, yang menjadi sebab keselamatan kita kelak di akhirat. Dan memang itu yang kita cari. Kedatangan kita ke tempat ini di majelis malam Selasa ini, di majelis hikam ini adalah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Di samping kedatangan kita ini adalah dinilai oleh Allah sebagai ibadah, tapi kita harus memperbanyak niat, di antaranya adalah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat, keselamatan untuk diri, keluarga, dan masyarakat. Seperti biasa, sebelum kita membaca hikamnya Ibn Atha'illah As-Sakandari, ada satu hadis Nabi SAW yang kami ambil dari kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-187. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad bersabda, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatun. Tidak berbicara di mahdi. Lam yatakallam fil mahdi, tidak ada yang berbicara di ayunan ibundanya kecuali 3 bayi. Al-mahdi adalah ayunan ibunda. Tidak ada bayi yang berbicara di ayunan ibunda. Masih kecil bisa ngomong, disebut oleh Nabi ada 3. Wakana, yang pertama adalah Isa. Yang pertama adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Di saat ibunda beliau dituduh sebagai pezina yang melahirkan anak tanpa ayah dan seterusnya, heboh. Allah membebaskan Sayyidat Maryam melalui putra beliau Sayyidina Isa alaihissalam, yaitu seorang bayi kecil, yaitu bayi kecil yang bisa berbicara dan membebaskan ibundanya dari tuduhan perzinaan tersebut. Yang kedua adalah kana fi Bani Israil rajulun yuqalu lahu Juraij. Dahulu ada di kalangan Bani Israel ada seorang laki-laki yang bernama Juraij. Kana yusalli, beliau adalah senang sholat.
melakukan sholat, faja'athu ummuhu, kemudian ibundanya datang. Fada'athu, kemudian ibundanya memanggilnya. Faqala, Juret masih asik dengan sholatnya dan berkata dengan hatinya, ujibuha usolli, aku lanjutkan sholatku atau menjawab permintaan ibundaku, panggilan ibundaku. Rupanya Juret melanjutkan sholatnya sampai dalam riwayat berkali-kali, sampai sekali, 2 kali, sampai 3 kali, sampai dari hari ketiga ibundanya, ya seorang ibu manggil anaknya tidak disambut, ya ada jengkel. Lalu berkata, Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat. Ya Allah, jangan kau matikan Juret kecuali sudah melihat wajahnya para bezina. Ibundanya ngomong seperti itu. Wa kana Jureju fi sawma'atihi, dan Juret itu berada di tempat ibadahnya. Wa ta'aradat lahu imra'atun fakallamathu. Kemudian setelah itu ada seorang perempuan yang datang kepada Juret, mengajak bicara kepada Juret, merayu dan menggoda untuk mengajak berzina. Fa'aba, kemudian perempuan tersebut, kemudian Juret tidak mau karena Juret adalah seorang soleh. Fa'atat ra'iyan, kemudian perempuan tersebut mendatangi seorang pengembala kambing, lalu berzinalah dengan pengembala kambing. Fa'amkanathu, menyerahkan dirinya kepada pengembala kambing, min nafsiha. Waladat ghulaman, kemudian melahirkan seorang bayi. Waqalat, kemudian dia berkata di saat ditanya oleh orang kampung, dari mana kau mendapatkan bayi ini? Siapa yang menghamilimu? Dia menjawab, min Jurej, dari Jurej. Fa'atahu, kemudian orang-orang Bani Israel itu rombongan datang ke tempatnya Jurej. Faqassara sawma'atahu, lalu menghancurkan tempat ibadahnya Jurej. Wa anzaluhu, menurunkan dari tempat ibadah. Wa sabbauhu, dan mencacinya. Fatawadda'a, kemudian Jurej waktu itu minta waktu untuk berwudu. Wa shalla, melakukan salat. Thumma atal ghulama, kemudian mendatangi bayi tersebut. Faqala, dan bertanyalah Jurej, man abuki ya hulam, siapa bapakmu wahai anak kecil? Faqala ar-ra'i, pengembala kambing di sana tuh. Waqalu, kemudian orang-orang Bani Israel menyesal dan berkata, anabni laka sawma'ataka min dhahabin, apakah kau ingin aku bangunkan tempat ibadahmu diganti dengan emas? Qala la, Juret mengatakan tidak, illa min tinin, dari tanah liat seperti semula saja. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah kana limra'atun turdi ibnan laha, ada seorang perempuan lagi menyusui anaknya. Min Bani Israilain, dari Bani Israel juga. Marra biha raqibun dzu syaratin, kemudian ada seorang laki-laki yang tampak dengan wajah bagus, wajahnya orang baik, wajahnya yang menarik, melewati ibu yang lagi menyusui bayi tersebut. Faqalat, sang ibu menginginkan punya anak baik seperti orang tersebut. Allahumma ij'al ibni mithlah, ya Allah jadikanlah anakku seperti laki-laki itu. Fataraka thadiyah, kemudian bayi yang digendong sang ibu tersebut tiba-tiba berpaling, melepas susuannya. Wa aqbala 'ala ar-raqib, kemudian menghadap kepada sang pengendara kuda yang gagah tadi, yang kelihatan bagus berwibawa tadi. Faqala, dan berkata, Allahumma la taj'alni mithlah, ya Allah jangan kau jadikan aku seperti dia. Kaget ibunya. Kenapa didoakan untuk menjadi seorang baik seperti laki-laki itu kok enggak mau? Tuh, aqbala 'ala thadiyah yamussuha, kemudian kembali kepada susu ibundanya dan menyusui lagi. Faqala Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah berkata, ka'anni anzur ila nabi yamussu usba'ahu, dan Nabi waktu itu menjelaskan bahwasanya sampai Abu Hurairah mengatakan, menggambarkan Nabi waktu menyusui adalah menyusui beneran, bukan sekedar meletakkan wajahnya di susu ibundanya, tapi betul menyusui, sampai digambarkan seperti ini. Marra bi amatin, kemudian setelah itu berjalanlah sang perempuan, sang ibu yang lagi menyusui sang anak, lalu melewati seorang budak perempuan. Faqalat Allahumma la taj'alni mithla hadhihi fatarakat. Allahumma la taj'al ibni mithla hadhihi. Kemudian perempuan tersebut melihat perempuan itu ceritanya perempuan yang dipukuli. Nanti akan kami hadirkan kisah panjangnya. Tiba-tiba sang ibu di saat berdoa, ya Allah jadikan anakku seperti perempuan ini. Ya Allah jangan kau jadikan anakku seperti perempuan ini. Karena perempuan itulah digebukin karena dituduh berzina dan mencuri. Kau pezina, kau pencuri, kau pezina, kau pencuri. Makanya seorang ibu tidak menginginkan anaknya seperti wanita tersebut yang menjadi bezina dan mencuri. Tiba-tiba fataraka thadiyah, sang bayi kecil tadi meninggalkan susuannya, berpaling. Qala, dan berkata, Allahumma ij'alni mithlaha, ya Allah jadikan aku seperti wanita budak tersebut. Faqala lahu wa lima dzalika. Kemudian bertanya kepada bayi tersebut, kenapa seperti itu? Qala, sang bayi berkata, ar-raqibu jabbarun minal jababirati. Yang pengendara kuda tadi yang gagah, ganteng, hebat itu dia adalah orang yang diktator, orang yang sewenang-wenang terhadap bawahannya. Wa hadhil ammah yaquluna syaraqti zanaiti wa lam taf'al. Adapun perempuan budak
yang dipukuli itu dituduh sebagai berzina dan mencuri, sesungguhnya dia tidak berzina dan tidak mencuri. Baik, kita kembali kepada permulaan hadis bahwasanya ada 3 orang, 3 bayi kecil berbicara di saat kecil, di saat di ayunan ibundanya. Ini hadis 3, sementara di sana disebutkan banyak. Ada selain ini masih ada. Bahkan Imam Suyuti menyebut sampai 11 dan bahkan sebagian mengatakan sampai 14. Lalu bagaimana untuk menemukan hadis yang mengatakan bayi yang berbicara di saat kecil, di masa kecilnya, selain daripada ini, kok ada lagi? Bagaimana hadis ini? Tidak bertentangan antara hadis ini dan hadis yang lainnya. Para ulama hadis mengatakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan 3 ini karena dikasih tahu oleh Allah hanya 3. Dan setelah itu dikasih tahu oleh Allah karena itu berita umat terdahulu. Berita Bani Israel rata-rata, kisah saksinya Yusuf, kisah anaknya Masyitoh yang berbicara di saat kecil. Jadi cara mempertemukan hadis para ulama-ulama bukan hadis bertentangan, tidak. Akan tapi waktu ini saat Nabi berbicara ini, Nabi diberitahu oleh Allah hanya 3 ini saja. Biarpun setelah itu dikasih tahu, ada lagi bahwasanya adalah termasuk saksinya Yusuf, kemudian Nabi Yahya, Nabi Isa juga disebutkan, Nabi Ibrahim pernah bicara masa kecilnya, ada anaknya Masyitoh dan yang lainnya ada lagi. Jadi waktu ini dengan hadis ini Nabi diberitahu oleh Allah hanya 3. Biarpun yang lain masih ada bayi-bayi kecil bisa berbicara. Kita kembali kepada 3 hadis ini. Yang pertama Sayyidina Isa alaihissalam adalah kisah bersama orang-orang Yahudi. Kemudian yang kedua adalah kisah Juraij. Juraij adalah siapa? Juraij adalah aslinya pengusaha kaya raya. Dan dia cerdas lalu berpikir, kalau aku hanya dengan kekayaanku ini, apa yang bisa aku andalkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia meninggalkan usahanya yang besar itu. Dia meninggalkan usahanya, kekayaannya, lalu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia membuat tempat ibadah, Soma'ah. Setelah beribadah di tempat tersebut, suatu ketika dia beribadah, orang soleh, dia orang baik dan wali, min auliyaillah, kekasih Allah Juraij. Suatu ketika ibundanya datang memanggilnya karena ada kebutuhan, memanggillah Juraij. Dan Juraij dalam keadaan sholat, dan di hati Juraij bertanya-tanya, apakah aku memenuhi panggilan ibundaku atau melanjutkan sholatku. Ternyata Juraij memilih sholatnya. Hingga sampai sekali, 2 kali, 3 kali, ibunya ya jengkel lalu mendoakan, ya Allah jangan kau matikan Juraij sampai dia melihat wajahnya para pelacur. Bukan didoakan menjadi pelacur, melihat wajah. Subhanallah. Itu kan hukuman. Jadi bagi kalangan orang soleh, melihat orang ahli maksiat, melihat pelacur itu sudah musibah besar. Jadi kalau seandainya kita diperlihatkan oleh Allah kepada orang pezina, itu sebenarnya musibah besar bagi kita. Nah, melihat sekali, jadi Juraij itu didoakan mendapatkan musibah. Musibahnya bukan musibah berzina, bukan, melihat tok dianggap sebagai musibah. Allah, di kalangan orang soleh melihat orang pezina pun dianggap sebagai maksiat. Melihat tok. Bagaimana sekarang kita setiap hari melihat mungkin di televisi, di ini dan sebagainya, Masya Allah. Kita dengan musibah terus, musibah yang banyak. Semoga siapapun yang kepleset dalam zina segera tobat. Yang saat ini, di hari ini, di tahun ini, yang kepleset dalam zina semoga segera tobat kembali kepada Allah, sebab at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah berdosa. Ayo kembali kepada Allah. Jangan putus asa kepada siapapun yang berzina, yang kepleset dalam zina. Nah, ini dikisahkan bahwasanya Juraij didoakan, jangan kau matikan Juraij ya Allah sampai dia melihat mumisat pezina-pezina. Kemudian setelah itu, di situ ada kisah. Nah, ini termasuk hibrah, faedah lagi yang bisa kita ambil faedah di sini. Yang pertama adalah lihat, doa ibunda dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada para ibunda, berdoalah yang baik untuk putra-putri Anda. Jangan sekali-kali Anda punya kebiasaan mendoakan dengan doa yang jelek, apalagi kutukan, wahai ibu. Doamu akan dikabul oleh Allah. Sadari ucapanmu. Dan ibunda Juraij menyesal saat itu setelah ngomong semacam itu. Cuman kadang orang saat jengkel tidak terkontrol. Untung doanya ibunya Juraij hanya seperti itu saja, melihat mumisat. Akan tapi ada sebagian orang saat ini berdoa menjemput anaknya dengan bermacam-macam kalimat kotor, jelek. Masya Allah. Hati-hati wahai para ibu, kalimatmu adalah doa. Jangan sampai engkau mengucapkan kalimat yang jelek untuk anak-anak Anda. Yang pertama. Yang kedua yang harus kita pahami bahwasanya uququl walidain, berdurhaka kepada orang tua, dosanya sangat luar biasa. Akan didahulukan hukumannya oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Lah ini loh, Juraij padahal dosanya cuma sebegitu ya. Ibunda memanggil dia dalam keadaan sholat. Maka pun demikian, urusan ibadahmu kepada Allah, jika itu adalah urusan sunnah bukan urusan wajib. Jika urusan sunnah bukan urusan wajib,
maka hendaknya kita dahulukan kepentingan orang tua kita. Misalnya kita lagi mau melakukan sholat, tapi ibunda kita membutuhkan kita. Kita lagi melakukan sholat sunat, dipanggil ibunda kita, tinggalkan menghadap kepada ibunda. Kecuali sholat fardu, ibunda kita, ayahanda kita, jangan sampai kita buat murka mereka. Buatlah mereka senang berbahagia. Awas hati-hati durhaka, apalagi sampai mencaci. Ini hanya urusan sholat, urusan kepada Allah loh ya. Padahal dia beribadah, bukan dia nganggur, bukan main lagi nonton televisi, bukan main HP, bukan lagi bercanda gurau, akan tapi dia dalam keadaan sholat loh ya. Ternyata itu pun menjadi sebab Allah marah juga buktinya. Sampai diturunkan azab. Apa azabnya setelah itu? Gara-gara perilaku Juraij, Allah akan ampuni dosanya, tapi diturunkan musibah. Bagaimana? Itu juga dosa yang semacam itu dianggap sebagai dosa karena membiarkan ibundanya sampai ibundanya jengkel. Akhirnya apa? Juraij tiba-tiba saat itulah ada seorang perempuan yang bertemu dengan kaum Bani Israel. Bani Israel itu adalah orang-orang fasik, ya, ini dari golongan Bani Israel orang-orang fasik, ahli maksiat. Itu paling tidak senang kalau melihat orang soleh. Melihat Juraij baik, tidak senang. Akhirnya mereka berkumpul, gimana agar kita jerumuskan Juraij. Akhirnya ada seorang perempuan menawarkan, biar aku buat masalah dengan Juraij gimana? Gimana caranya? Aku akan ajak zina dia. Oh iya, rusak dia. Nah ini, orang-orang soleh biasanya dijerumuskan oleh orang-orang yang tidak soleh. Jadi orang-orang tidak soleh, orang-orang yang nggak benar itu menginginkan orang baik pun seperti dia. Pengen mengajak. Nah ini. Akhirnya berusahalah orang-orang Bani Israel yang benci kepada Juraij itu untuk menjerumuskan Juraij. Akhirnya diutuslah perempuan untuk berzina dengan Juraij. Datanglah perempuan tersebut kepada Juraij. Juraij seorang yang soleh tidak mau. Tidak mau, dan kebetulan di saat dia lagi merayu Juraij, keluar dari tempat ibadahnya Juraij, di situ ada seorang penggembala kambing. Lalu dia menyerahkan dirinya kepada penggembala kambing sampai hamil. Kemudian hamil, melahirkan, dan setelah ditanya siapa yang menghamilimu, ditanya oleh orang-orang Bani Israel, siapa yang menjadikan kau hamil? Siapa yang menghamilimu? Dia menjawab, saya adalah Juraij. Wah, senang. Yang benci kepada Juraij, senang. Wah, Juraij terperosok. Juraij terjerumus dalam zina. Nah, akhirnya apa? Juraij terjerumus dalam zina. Akhirnya didatangilah tempat ibadahnya Juraij. Setelah didatangi tempat ibadahnya Juraij, dihancurin Juraij dalam keadaan sholat. Setelah dihancurin, sampai dicaci maki Juraij, dipukulin dan diseret keluar. Diseret keluar dan diarak Juraij. Oh, lah ini hukumannya, lihat. Ini hukumannya di dunia, karena Allah sayang dengan Juraij, tidak akan menghukum di akhirat. Kenapa? Juraij telah menyakiti ibundanya. Dihukum oleh Allah di dunia, agar tidak dihukum lagi di akhirat nanti. Akhirnya Juraij diarak, digiring, ngelewati tempatnya perempuan-perempuan berzina. Dan perempuan berzina pada keluar dan mencibirkan mulut. Juraij yang katanya ibadah ternyata juga berzina. Sampai ngelihat wajah-wajah perempuan pelacur itu, lihat. Juraij tersenyum melihat mereka. Juraij tersenyum melihat mereka, wajah-wajah pelacur di pinggir jalan melihat Juraij. Nah, tersenyum dan berlalulah Juraij. Kemudian Juraij setelah dikara akhirnya minta tolong, sebentar. Ada apa? Kenapa kau memanggil aku? Kamu telah menzinai seorang perempuan sampai keluar, melahirkan, pura-pura tidak tahu. Mohon maaf. Saya tidak melakukan itu semua. Anda, kamu yang melakukan, dan dipukuli terus, sebentar. Dan minta tolong saya. Izinkan saya untuk melakukan sholat 2 rakaat. Ya sudah, sholat sana. Soleh kamu itu. Akhirnya Juraij melakukan sholat. Setelah melakukan sholat, lalu bertanya, mana bayi itu? Ini bayinya. Bayinya didekatkan kepada Juraij, kemudian perutnya ditusuk dengan jemarinya Juraij. Lalu ditanya, siapa bapakmu? Lalu bayi itu berkata, yang menghamili ibundaku adalah pengembala kambing. Pengembala kambing. Oh, para orang-orang yang semula membenci Juraij kaget. Ternyata bayi ngomong, lalu menciumi tangan Juraij. Waduh, mengagungkan Juraij sampai berkata, ya Juraij, apakah aku perlu bangun, aku minta maaf kepada engkau, hai Juraij, dan apakah engkau ingin aku bangunkan tempat ibadahmu dari emas? Juraij mengatakan tidak, bangun kembali dengan tanah, lihat seperti semula. Yang bisa kita ambil di sini apa? Lihat. Dihukum oleh Allah, lihat. Sampai betul-betul dihukum dan dipukulin, dicaci maki dan diolok. Tapi Juraij sebenarnya tidak hina, dia adalah orang mulia. Dia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian disebutkan kenapa Juraij waktu melihat perempuan-perempuan itu tersenyum, ditanya, "Ya Juraij, waktu engkau melihat perempuan-perempuan berzina yang berada di tengah jalan sambil mencibirkan mulut mengejek engkau, kenapa kau tersenyum?" Juraij berkata, "Aku ingat doa ibundaku. Waktu ibundaku meninggalkan aku lalu berkata, engkau tidak akan mati Juraij kecuali engkau melihat wajah-wajah pelacur. Jadi doa ibuku dikabul. Saat itulah aku sadar doa ibu luar biasa. Maka aku tersenyum saat itu." Jadi tersenyum bukan senyum kepada pelacur, bukan. Akan tapi ingat doa ibundanya. Nah, yang bisa kita pahami juga di sini, perempuan adalah biasa untuk menghancurkan.
Wahai para wanita, Anda adalah istimewa, Anda adalah senjata luar biasa. Anda bisa mengangkat orang setinggi-tingginya, mencipta orang-orang besar, wanita-wanita. Yang menghadirkan Imam Syafi'i adalah wanita. Banyak orang-orang Rabi'atul Ra'i dari seorang ibu yang solehah. Jadi sebetulnya Anda adalah mengangkat orang. Anda adalah luar biasa, wahai para wanita. Akan tapi pun demikian, wanita juga dijadikan oleh iblis, juga musuh-musuh Allah untuk menghancurkan umat. Menghancurkan bangsa. Menghancurkan akhlak moral bangsa. Jika kisah Juraij adalah perempuan, untuk menghancurkan Juraij adalah perempuan, untuk mengajak zina kepada Juraij. Dan hari ini pun lihat, perempuan-perempuannya, bahkan mereka adalah mungkin anaknya kaum muslimin dan muslimat, mungkin anaknya Pak Haji dan anaknya orang-orang baik. Akan tapi karena salah pergaulan, lihat wanita-wanita, anak-anak gadis muslimah, ternyata perilaku mereka bukan seperti seorang muslimah. Dan itu menghancurkan umat Nabi Muhammad SAW. Lihat akhlak mereka. Jadi untuk orang-orang musuh-musuh Allah, dari orang-orang di luar Islam sana, mau menghancurkan Islam dengan senjata nggak mampu. Maka cara yang akan mereka lakukan adalah seperti yang pernah dilakukan oleh kaum Bani Israel dahulu waktu ingin menjerumuskan Juraij, adalah dengan perempuan. Mereka akan menelanjangi wanita-wanita muslimah. Mereka akan membiasakan wanita muslimah untuk berdandan dengan cara dandan mereka. Mereka ingin menjadikan wanita-wanita muslimah untuk punya kebiasaan seperti kebiasaan mereka. Sehingga wanita muslimah menjadi rendah. Kalau sudah wanita muslimah menjadi rendah, lihat, mereka akan merusak kaum pria kaum muslimin. Alhamdulillah. Dan kisah Juraij akan berlaku pada saat ini. Semoga Allah menjaga putra-putri kita semuanya. Putri kita dijaga oleh Allah menjadi wanita mulia di rumah, di jalan, dimanapun mereka mulia. Ini bisa kita ambil pelajaran dari kisah Juraij ini. Lihat, untuk menghancurkan orang-orang soleh adalah dengan wanita. Kemudian juga untuk menghancurkan orang soleh ini, yang harus kita pahami juga bahwasanya orang-orang yang tidak baik akan selalu menghasut kepada orang-orang yang soleh, ingin menjadikan orang soleh itu bejat. Sehingga bermacam-macam upaya, mulai dari menfitnah. Lah ini kan menfitnah. Hati-hati, jangan sampai kita ke bawah fitnah untuk memfitnah orang soleh, orang alim, ulama dan sebagainya. Kita ikut menyebar fitnah di media, apakah itu namanya Facebook atau ini, menfitnah, membuat berita-berita yang tidak benar tentang seorang ulama. Naudzubillah. Ini golongan orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang yang bakal mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah orang-orang soleh akan selalu bermusuhan dengan orang-orang toleh. Orang baik akan bermusuhan dengan orang yang tidak baik. Orang tidak baik akan selalu menghasut dan ingin menghadirkan upaya-upaya tipu daya untuk menjerumuskan orang-orang yang baik. Termasuk di kalangan orang-orang soleh, para ulama dan kekasih-kasih Allah. Sekarang banyak kita melihat di media-media, lihat informasi-informasi tentang ulama, orang-orang soleh dicaci maki, diolok, difitnah dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan iblis. Kita tidak boleh ikut hal-hal yang semacam itu. Lihat kisah Bani Israel, Juraij difitnah. Padahal Juraij tidak melakukan itu semuanya, dan Juraij tetap kekasih Allah. Dan dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu kita pahami juga, yang kita lihat dari kisah Juraij, dalam keadaan apapun hendaknya seorang muslim, seorang yang beriman itu menghadap kepada Allah. Dalam keadaan susah, dan Juraij dalam keadaan bingung, dicaci, diolok, dituduh, bingung. Jalan satunya adalah kembali kepada Allah, melakukan salat. Dan begitulah Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau mendapatkan sesuatu yang berat, Nabi langsung melakukan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati. Wahai orang yang beriman, dalam keadaan apapun hendaknya kau kembali kepada salat untuk mencari pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kesabaran. Ini bisa kita hadirkan tentang kisah, tentang hadis Juraij, kisah Juraij, dan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil sebetulnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemahaman yang benar, menjaga kita, anak kita, keturunan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan kita dan dosa-dosa kita semuanya. Baik, kita langsung kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari ya. Kita kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, kita sampai kepada munajat. Sudah berakhir murasalahnya. Murasalah itu adalah surat menyuratnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dengan sahabat-sahabat beliau, para ulama-ulama. Dan sekarang kepada munajat. Bagaimana Ibn Athaillah As-Sakandari memungkasi, mengakhiri kitab ini dengan munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam munajat ini yang di situ terdapat makna pengakuan akan dirinya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang kita bahas dari awal sampai akhir hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari, yang paling ditekankan adalah bagaimana kita menyadarkan diri kita kalau kita adalah hamba Allah dan Allah adalah memiliki kita. Sehingga disitulah semua perilaku dan tingkah laku kita ini akan kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hamba yang sesungguhnya, dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Munajat Sayyidi Ibn Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu. Kita sudah sampai kepada munajat ya. Qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharaini amin. Ila anqal, kita masih mulai munajat. Ilahi, ya Allah Tuhanku,
Anal faqiru fi ghinaya. Aku adalah tetap fakir biarpun aku kaya saat ini. Hei orang kaya yang punya jabatan tinggi, punya harta melimpah ruah, ketahuilah engkau adalah tetap fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kau miliki adalah dari Allah dan Allah bisa mengambil kapan saja. Fa kaifa la akunu fakiran fi faqri? Kalau seandainya aku kaya pun aku tetap butuh kepadamu, aku fakir kepadamu ya Allah. Bagaimana di saat aku adalah banyak kekurangan benar-benar. Artinya ini adalah iktiraf, pengakuan dari Ibn Athaillah Sakandari. Ini adalah juga menata hati agar tidak menyombongkan diri di hadapan siapapun, di hadapan Allah, di hadapan manusia. Karena sehebat apapun dirimu, ketahuilah kau adalah fakir di hadapan Allah. Kau tidak punya apa-apa. Jabatan pun bisa Allah berikan kepada orang selain dirimu jika engkau tidak benar dalam mengurusinya. Dan kekayaan pun bisa saja langsung diberikan oleh Allah saat itu juga dengan dicabut nyawamu. Ketahuilah bahwasanya dunia ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun lihat dalam kita menjalani tugas di dunia ini dengan kesuksesan yang luar biasa, tetap itu adalah juga titipan lihat. Semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Athaillah Sakandari dengan munajatnya ini munajat ketawaduan. Dan untuk siapapun boleh memanjatkan doa ini dan siapapun harus berasa sebaca itu. Ilahi ya Allah, aku anal fakir, aku fakir kepadamu ya Allah. Lihat orang kaya pun lihat dia fakir. Biarpun kelihatannya kaya di dunia, punya perusahaan berpuluh-puluh, punya harta bertriliun-triliun, akan tapi ketahuilah dia sungguhnya fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat dia butuh untuk bisa tidur dan Allah menidurkannya. Lihat dia butuh untuk nafsu makan agar enak makan dan seterusnya. Kalau tidurnya dicabut oleh Allah saja, lihat kekayaan tidak ada artinya. Alangkah banyaknya orang suatu ketika bingung tidak bisa tidur. Padahal dia punya harta melimpah ruah. Akan tapi kita sering menemukan ada orang bekerja di pasar, tak taunya hanya meletakkan kepalanya di atas sayur pun bisa tidur. Allah. Di sawah pun ternyata hanya meletakkan kepalanya di atas jerami pun tidur. Begitu nikmatnya. Allah Maha Kaya. Awas, hati-hati. Jangan sombong dengan kekayaanmu. Ketahuilah sekaya apapun dirimu, kau adalah fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah munajatnya Ibn Athaillah Sakandari. Ilahi anal jahul, ya Allah aku sangat bodoh fi ilmi. Dalam keadaan aku mengerti, sudah menjadi orang alim dan sebagainya, aku tetap bodoh di hadapanmu ya Allah. Karena apa? Ilmu kita semua dari Allah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah ingin mencabut ilmu itu sangat mudah. Dijadikan kita lupa, dijadikan kita macam-macam. Begitu mudahnya Allah kalau mencabut ilmu dari kita. Kaifa la akunu jahulan fi jahli? Bagaimana aku tidak menjadi orang yang sangat bodoh dalam kebodohanku? Ini juga agar tidak sombong siapapun yang diberi oleh Allah ilmu. Kadang kalau diberi oleh Allah ilmu, seolah-olah ilmu itu dari dirinya sendiri sehingga memandang orang sewenang-wenang. Tidak menyadari kalau ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu karunia dari Allah, hendaknya kita syukuri nikmat tersebut yang kita gunakan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk Allah. Kita gunakan untuk Allah ridai. Kita sebarkan untuk kelestarian, untuk perdamaian bangsa, untuk keindahan, keharmonisan rumah tangga, ketentraman di masyarakat. Bukan ilmu untuk sombong, untuk pamer, jago dalam berdiskusi dan sebagainya. Bukan ilmu. Ilmu adalah bagaimana kita akan ilmu yang manfaat untuk diri kita sendiri. Jadi kita harus sadar ilmu yang Allah berikan kepada kita ini adalah dari Allah. Milik Allah. Kalau Allah mencabut sewaktu-waktu bisa. Bisa saja dicabut dalam keadaan orang tersebut masih hidup, sudah tidak bisa mengingat ilmunya. Bisa saja dicabut nyawanya, selesai. Mana yang katanya alim allamah dulu? Maka agar ilmu itu abadi, maka ajarkan kepada orang lain dengan cara yang benar. Ikhlas itu karena Allah. Maka biar orang sudah meninggal, Imam Ghazali, bukunya masih kita baca. Ibn Athaillah Sakandari sudah meninggal, kita baca. Nah, karena Ibn Athaillah Sakandari, bagaimana bukunya kita baca sampai hari ini dan manfaatnya terus mengalir? Karena Imam Ibn Athaillah Sakandari merasa, biarpun sudah alim seperti itu, merasa dirinya adalah seorang yang bodoh. Bagaimana di saat kita tidak mengerti? Dan banyak hal yang kita tidak mengerti. Ini adalah pendidikan tawadhu. Hei orang alim, jangan kau sombong. Jangan kau sombong, Allah bisa mencabut ilmumu kapan saja. Dan dimanapun engkau berada, bisa dicabut ilmumu. Maka mengadulah kepada Allah. Bersyukurlah kepada Allah. Dan yakinlah bahwasanya semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan gunakan ilmu yang diberikan Allah kepadamu adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW, untuk melestarikan semesta ini, untuk kebaikan umat. Bukan hanya sekedar pamer kecerdasan di otak. Nggak ada gunanya. Apa artinya orang yang cerdas punya ilmu tapi tidak bermanfaat? Nggak ada gunanya. Kekayaan pun tidak ada gunanya. Bahkan menjadi cerita saja, bahkan cerita menjadi bahan ejekan. Kisah Qarun, kisah kejayaan Firaun tidak ada artinya.
Akan tapi bagaimana dengan orang yang diberi oleh Allah kekayaan tapi digunakan untuk kebaikan? Akan disanjung, didoakan Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan dan yang lainnya. Begitu juga orang-orang raja-raja yang soleh akan disebut. Orang-orang yang soleh akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus disanjung, bahkan manusia pun juga menyanjung. Ini di dunia, belum lagi di akhirat mendapatkan kemuliaan yang besar. Ilahi annal jahul, aku sangat bodoh ya Allah. Hei orang alim yang punya ilmu, jangan sombong dengan ilmumu. Dan yang telah diberi oleh Allah kekayaan, jangan sombong dengan kekayaanmu. Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku. Ilahi ya Allah, wahai Tuhanku, inna ikhtilafa tadbirika. Berbeda-beda cara engkau mengurusi kami ya Allah. Sesaat kau orang jadikan fakir, ada yang kau jadikan kaya, ada yang sehat, ada yang sakit, dan seterusnya, bermacam-macam model ya Allah. Dan itu karena engkau maha kuasa, engkau bisa melakukan apa saja kepada hambamu. Dan engkau bisa berbuat apa saja kepada hambamu. Engkau bisa mengangkat orang fakir menjadi kaya, yang kaya menjadi fakir. Dan seterusnya. Engkau bisa menjadikan orang ini begini dan begitu. Engkau maha kuasa. Itulah ikhtilaf tadbirik. Berbeda-beda engkau cara mengatur, mengurusi hambamu. Karena engkau maha kuasa. Wa sur'ati hululi maqadirika. Dan begitu cepatnya ketentuanmu itu sampai. Kalau engkau sudah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Tiba-tiba ada orang yang dalam keadaan sehat diberi oleh Allah sakit. Engkau maha kuasa. Tidak ada yang bisa menghalangi itu semuanya. Orang sakit yang diperkirakan akan mati bisa saja sehat. Karena engkau miliki itu semuanya. Orang tiba-tiba sehat meninggal. Ada orang sakit panjang umur. Macam-macam lihat keadaan. Ini karena sur'ati khululi maqadirika. Takdir ketentuan darimu begitu cepatnya. Karena apa? Engkau maha kuasa. Maka dari itu, keyakinan tentang ini, ikhtilaf tadbirik. Wa sur'ata khululi maqadirik. Kekuasaanmu yang menjadikan engkau tidak terhalang dalam memberlakukan apa yang kau inginkan kepada hamba-hambamu, maka ini mana dua hal tersebut menjadi bisa menghalangi ibadakal arifin, hamba-hambamu yang arif, yang kenal engkau para kekasih-kekasihmu, ya Allah. Bika yang kenal kepadamu anis sukuni ila ata'in, untuk merasa tenang dengan pemberian. Maksudnya tenang dengan pemberian begini, tidak tertipu dengan pemberian. Ada orang diberi pemberian oleh Allah kekayaan lalu terlena, lihat, merasa kekayaan dari dirinya sendiri, lalu dia sewenang-wenang kepada siapapun. Punya jabatan pun sewenang-wenang, jadi adigang, adigung, adiguna, semuanya seenaknya. Lihat, dia terlena, sukun, merasa bahwasanya aku dengan kekayaanku bisa melakukan apa saja. Aku dengan jabatanku bisa berbuat apa saja. Rendah dia. Nah, tapi para arifin tidak. Di saat oleh Allah diberi yang namanya atok, pemberian oleh Allah, di para kekasih-kekasih Allah, waliyullah, orang-orang soleh, di saat diberi oleh Allah tuh bingung, apakah aku pantas mendapatkan yang semacam ini? Diberi kekasaan, ya Allah, teramat banyak yang kau berikan kekayaan kepada kami, ya Allah. Bahkan di saat mereka diberi karomah, bisa melakukan sesuatu yang luar biasa dahsyat, mereka berpikir, apakah pantas aku diberi semacam itu? Karena aku jelek, lihat. Kemudian setelah diberi oleh Allah kekayaan itu, tidak terlena karena apa? Allah bisa mengambil sewaktu-waktu. Kenapa aku harus sombong dengan kekayaan? Maka tidak merasa sukun, merasa tenang dengan ini semuanya. Di saat diberi Allah kekayaan, bingung bagaimana kekayaan ini agar aku tidak dituntut nanti di akhirat. Diberi Allah kekayaan karena dia arifin, orang yang kenal Allah. Diberi Allah harta melimpah ruah, selalu berpikir, bagaimana agar kekayaanku ini tidak menghalangiku melangkah ke surga? Dia berpikir. Lalu dia banyak bersedekah, berderma, dan seterusnya. Diberi ilmu pun demikian, berpikir bagaimana agar ilmumu tidak menghalangiku sampai surga. Sebab ada pemberian dari Allah menjadikan orang terlena, tertipu. Wal ya'si minka fi bala'in, dan juga keyakinan bahwasanya semua ketentuan dari Allah, Allah Maha Kuasa, bisa mengangkat dan menurunkan siapapun, bisa memberikan penyakit dan mengangkat penyakit dari siapapun. Maka inilah menjadikan seorang kekasih Allah tidak pernah putus asa. Di saat ditimpakan kepadanya musibah, lalu kembali kepada Allah. Ini dari Allah, musibah apapun yang ditimpakan dikembalikan kepada Allah. Dan dia punya keyakinan bahwa jika ada musibah yang ditimpakan kepadanya, maka karena Allah cinta, karena Allah ingin menghapus dosanya, karena Allah tidak ingin menyiksanya nanti di akhirat, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah akan menyiapkan pahala yang berlimpah. Jika para kekasih Allah tidak pernah merasa putus asa dengan musibah yang diberikan oleh Allah, bahkan selalu bersyukur. Di saat diberi oleh Allah penyakit, bersyukur. Di saat oleh Allah dikurangi hartanya, bersyukur. Karena apa? Di saat dikurangi hartanya, dia mengatakan bahasanya, Allah mengurangi bebanku di dunia, agar langkahku menuju surga semakin cepat. Di saat diberi Allah kekayaan, bersyukur, tapi tetap berhati-hati, jangan-jangan kekayaanku menjadi penghalang aku menuju surga. Allah Subhanahu wa taala tidak merasa nyaman, tenang, lalu terlena dengan kekayaan,
Dan di saat diberi oleh Allah kekurangan dan musibah pun tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah putus asa, tidak pernah mencaci Allah. Lihat diberi penyakit seperti apapun tetap mengadu kepada Allah. Bahkan kita wahai hamba yang diberi oleh Allah rasa sakit. Sakit yang Allah berikan kepadamu, semua rasa sakit itu akan menjadi pahala. Yang bahkan bisa mengalahkan sholat puluhan rakaat yang kau lakukan. Maka bersyukurlah. Artinya apa? Bersyukur dari sisi lain bukan berarti orang minta sakit, tidak. Bersyukur artinya Allah telah mengangkat kita dengan cara semacam itu. Dan mungkin kita kurang istighfar, lalu Allah berikan penyakit agar kita banyak istighfar. Kemudian apa bencana-bencana yang lain dari harta kita dan sebagainya. Maka jika ada di antara yang hadir orang yang pernah kaya lalu menjadi melarat, ketahuilah itu bukan karena Allah ingin merendahkan dirimu, ketahuilah karena Allah ingin mengangkatmu. Masuklah kau dalam rombongan arifin, orang yang kenal Allah. Di saat diberi oleh Allah musibah tidak menjadi putus asa, bahkan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin mendekat kepada Allah, semakin mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami hadirkan dalam hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang sudah masuk kita dalam munajatnya. Ibn Athaillah As-Sakandari, ilahi anal fakiru fi hinaya fa kaifa la akunu faqiran fi faqri. Ilahi anal jahulu fi ilmi fa kaifa la akunu jahulan fi jahli. Ilahi inna ikhtilafa tadbirika wa sur'ata khululi maqadirika man'a ibadakal arifina bika anis sukuni ila ata'in wal ya'si minka fi bala'in. Ini saja insyaAllah. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Jangan lupa tetap mengajak yang lainnya untuk bisa tetap menghadiri majelis ini. Dan mohon doakan kami, semoga Allah mengampuni kami. Semoga Allah mengampuni kami. Mengampuni kami dan mengampuni semua keluarga, para santri, para pejuang. Dan Allah mengampuni kita semuanya. Doakan. Sebaik-baik yang kita berikan kepada saudara adalah doa. Doa adalah tanda kasih, tanda cinta. Sungguh nuhibbukum, kami mencintai anda semua karena Allah Subhanahu wa taala. Kami menginginkan anda dijaga oleh Allah. Semoga Allah menjaga anda semuanya. Allah menyelamatkan anda, baik Allah menyelamatkan anda di dalam perjalanan. Allah memberikan keselamatan anda di rumah-rumah. Allah memberikan keselamatan kepada anda di kantor. Allah memberikan keselamatan kepada anda di sawah-sawah. Anda memberikan keselamatan anda di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan di diri dan keluarga anda semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Dan juga jangan lupa program Pondok Pesantren Al-Bahjah amat besar dan amat banyak. Bergegaslah Anda untuk bisa bergabung. Jangan sampai kita ketinggalan dari rombongan kemuliaan tersebut. Ayo datang ke Al-Bahjah sana. Pengen tahu apa sih yang ada di Al-Bahjah. Dan kami akan selalu menyeru dan tidak akan bosan kami menyeru. Kami akan menyeru, dan kalau kami menyeru, kami mengadu kepada Allah. Kami menyeru ini adalah termasuk bagian daripada harapan kami agar Allah berikan kepada kami pahala. Kami menyeru, ayo berjuang. Pondok Pesantren Al-Bahjah, pembangunan di pondok, pembebasan tanah, dan macam-macam yang perlu dihadirkan. Ada pembebasan tanah yang mendesak, mohon semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim ahli surga secepatnya bisa menyelesaikan pembebasan tanah, kurang 2 miliaran. Semoga Allah membebaskan. Kecil, ini sedikit, memang kita kecil-kecil dulu, nanti terus berkembang dan berkembang. Ada pembangunan juga yang harus kita naikkan, tingkat ketiga dan keempat, itu harus segera kita naikkan, dan semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan itu semuanya. Ini adalah permohonan. Dan jangan lupa berdoa. Di tengah malam atau habis sholat Anda berdoa. Doakan semua pejuang-pejuang itu, semoga Allah berikan keikhlasan kepada mereka. Dan semoga Allah mengirim kepada kita pejuang yang ikhlas ahli surga. Baik, ini saja, dan mohon maaf, mohon doa selalu. Kita membaca Fatihah sekali, semoga Allah berkahi tempat ini, berkahi acara ini, baik yang hadir atau mendengar suara ini, menyaksikan. Semoga Allah memberkahi hidup mereka, memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melapangkan rezeki mereka, rezeki yang halal penuh berkah, memberikan panjang umur, sehat, afiat dalam taat kepada Allah, mengampuni orang tua, mengampuni orang-orang yang telah meninggal dari kerabat kita semuanya, panjang umur, sehat, afiat, panjang umur, sehat, afiat, husnul khatimah. Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya, dan Allah berikan kepada kita semua, anak-anak kita, santri kita, semuanya kepada kita, berikan kepada kita husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Al-Fatihah. Rabbal alamin. Insyaallah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.